Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah telekomunikasi dari masa ke masa, dari tugas sistem telekomunikasi. Nah, saya Bagus Farisal Putra, NIM 1852056, kelas Teknik Elektro A semester 5. Untuk telekomunikasi, pengertian telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam kaitannya dengan telekomunikasi, bentuk komunikasi jarak jauh dapat dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi satu arah simplex. Dalam komunikasi satu arah, pengirim dan penerima informasi tidak dapat menjalin hubungan yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh pagar, televisi, dan radio. Komunikasi dua arah duplex. Dalam komunikasi dua arah, pengirim dan penerima informasi dapat menjalin komunikasi yang berkesinambungan melalui media yang sama, contoh telepon dan VoIP. Komunikasi semi dua arah half duplex. Dalam komunikasi semi dua arah, pengirim dan penerima informasi berkomunikasi secara bergantian namun tetap berkesinambungan. Contoh fax dan chatroom. Ada pendapat lain mengatakan bahwa telekomunikasi adalah semua cara untuk menyampaikan atau menyebarluaskan berita dan informasi. Di sini telekomunikasi dibagi menjadi dua macam, yaitu menggunakan kabel seperti telepon rumah dan menggunakan kabel seperti fax. Satelit komunikasi, telekomunikasi radio, telepon seluler, VoIP, komunikasi berbasis web dengan media internet. 1.2 Komponen dasar agar bisa melakukan komunikasi. Ada beberapa komponen untuk mendukungnya, yaitu informasi merupakan data yang dikirim atau dirubah, seperti suara, gambar file, dan tulisan. Pengirim merubah informasi menjadi sinyal listrik yang siap kirim. Media transmisi, alat yang berfungsi mengirimkan dari pengirim kepada penerima. Karena dalam jarak jauh, maka sinyal pengirim diubah lagi atau dimodulasi agar dapat terkirim jarak jauh. Penerima menerima sinyal listrik dan merubah ke dalam informasi yang bisa dipahami oleh manusia yang dikirimkan. Kemudian, cara sistem telekomunikasi. Telekomunikasi menurut caranya berasal dari dua suku kata, yaitu tele jarak dan komunicara atau berita atau informasi. Sejarah dari telekomunikasi diawali dengan menggunakan asap dan drums sebagai sinyalnya, dan ini terjadi di Afrika, Amerika, dan bagian dari Asia. Pada tahun 1790, pertama kali sistem semapur dibangun. Semapur atau disebut juga telegraf optis adalah suatu alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan sinyal visual melalui menara. Pada awalnya dibangun semapur ini adalah dengan sebuah menara dengan kincir berporos penutup matriks ya, atau dengan menggunakan bendera yang dikendalikan oleh manusia. Informasi disajikan dengan posisi elem mekanis yang dibaca sewaktu kincir atau bendera semapur muncul lebih dulu dibanding telegraf elektris. Dan inilah gambarnya, mohon maaf tertutup. Kemudian telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F. B. Morse, bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Pesan yang dikirimkan oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona, meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Untuk keperluan peperangan, media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Pesan ini pun diistimewakan karena umumnya pesan tersebut adalah pesan penting.
Perkembangan melanjutkan media ini melahirkan media baru seperti teleprinting dan fax mail. Di Indonesia, pembuatan telegraf dimulai saat jalur telegraf pertama dibuka 23 Oktober 1855 oleh pemerintah Hindia Belanda. Telegraf pun dapat dirasakan masyarakat di 28 kantor telegraf, tidak hanya menghubungkan Batavia, Jakarta, dan Buitenzorg, Bogor. Telegraf pun bisa menghubungkan Jakarta dan Singapura, Jawa, dan Australia. Kemudian telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Telepon pun ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 18 Oktober 1882 yang diselenggarakan pihak swasta. Jaringan telepon pertama ini menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok, Batavia. Selanjutnya, jaringan telepon dibuat kota-kota besar lainnya. Tahun 1906, perusahaan jaringan telepon diambil alih dan dikelola pemerintah Hindia Belanda melalui PTT, Post Telegraph Telephone Dienst. Itulah gambar dari telepon di bawah. Kemudian pagar yang agak digital, mulai ada pesan teks. Pagar atau radio panggil merupakan alat telekomunikasi untuk menyampaikan dan menerima pesan pendek. Sekarang mungkin sudah jarang ditemukan, tetapi alat ini masih sering dipakai untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa seperti jasa informasi dari kesehatan. Pagar ditemukan tahun 1956 oleh Multitune Elektronik di Rumah Sakit St. Thomas London oleh dokter hotel yang sedang bertugas dalam kondisi darurat. Sejak itu pagar semakin berkembang. Sebelum telepon seluler berkembang, pagar digunakan sebagai pengganti untuk layanan telepon lokal dan internasional. Di Indonesia, pagar muncul sebelum tahun 1997. Dan seperti inilah gambar dari pagar. Kemudian beranjak lebih modern, kita mengenal sebagai email. Email merupakan sarana mengirim surat melalui jaringan komputer, misalnya internet. Surat elektronik mulai dipakai pada tahun 1960-an. Saat itu internet belum terbentuk, tetapi surat terkirim melalui jaringan yang berbentuk dari kumpulan mainframe. Mulai tahun 1980-an mulai bisa dipakai oleh umum. Kemudian internet. Setelah email, ditemukan internet. Rangkaian yang membentuk internet kepanjangan dari Interconnected Networking diawali pada tahun 1969 sebagai ARPANET. Rangkaian ini dibangun oleh ARPA, United States Department of Defense Advanced Research Project Agency. Tahun 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya dari NCP ke TCP atau IP, yang merupakan awal dari internet yang kita kenal di Indonesia. Sejarah internet dimulai pada awal tahun 1990-an. Tahun 1992 hingga 94, beberapa nama muncul di awal pembangunan internet. Salah satu diantaranya Ono W. Purbo tahun 94. Indonet menjadi ISP, Internet Service Provider, komersial pertama Indonesia. Dan seperti itulah internet yang sering kita gunakan. Kemudian handphone. Penemuan telepon genggam tak terlepas dari perkembangan radio berawal pada tahun 1921. Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mulai menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation, sekarang Motorola, mengembangkan handle Toki SCR 536 untuk keperluan komunikasi di medan perang saat Perang Dunia. Namun penemuan telepon genggam yang sebenarnya terjadi pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari Motorola Corps. Telepon ini kemudian dikenal sebagai telepon genggam generasi pertama atau 1G. Dari model inilah kemudian muncul telepon genggam berikutnya. Tahun 90-an generasi kedua atau 2G.
muncul dengan teknologi GSM dan CDMA. Teknologi ini dilengkapi dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS short message service. Ukuran dan berat yang lebih kecil menjadi keunggulan teknologi ini. Kini teknologi telepon digenggam sudah mencapai generasi ketiga 3G dan keempat 4G. Teknologi ini memberikan jangkauan yang lebih luas lagi, termasuk internet, fitur telepon seluler, bahkan mendekati fungsi PC. Bahkan teknologi 4G memiliki heterogenitas jaringan hingga memungkinkan pengguna menggunakan beberapa sistem kapan saja dan di mana saja. Seperti inilah handphone yang kita sering gunakan. Kemudian muncul chat messenger app. Hampir sama seperti pesan instan, namun diaplikasikan ke dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Ini bisa menggantikan penggunaan layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Ada banyak sekali aplikasi chat yang sangat terkenal. Sebagai contoh, BBM pada tahun lalu, WhatsApp, eBody, Mix3D, Nimbus, Instagram, Facebook, dan masih banyak sekali yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Dan kemudian sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.